Ini kecurangan, saudara, orang buta aja ngelihat. Lu bayangin dah kalau orang buta aja ngelihat. Orang budak aja ngedenger tuh. Artinya kecurangannya udah luar biasa. Dan ini harus diselesaikan. Jangan sampai ini membuat pecah belah kita, dan jangan sampai terjadi kerusuhan di republik kita. Kita nggak mau. Kita pengen negara kita tetap bersatu, negara kita tetap damai, negara kita tetap tenang. Betul? Caranya selesaikan kecurangan ini. Jadi begitu juga kalau ada orang teriak, terlalu banyak ini kemungkaran. Ya karena ente nggak buat ma'ruf, karena ente nggak buat yang kebaikan. Ini terlalu banyak kecurangan. Ya karena ente diam melihat kecurangan. Coba ente ngomong, speak up, ngomong, bicara. Pilpres 2024 diulang. Jokowi salah tentang kita, bahwa dia meremehkan kita, bahwa dia menganggap kita tidak bisa berbaris. Ketika kita berkerumun sebesar apapun jumlahnya, berkumpul di satu stadion ratusan ribu, kalau keluarnya sebagai kerumunan, hasilnya itu bisa jadi kekalahan. Tetapi sedikit orang ketika dia bersiap dengan barisan, saya kira itu lebih menakutkan buat orang seperti Jokowi. Forum ini tidak ada kaitannya dengan capres cawapres siapapun. Ini murni demi perjuangan reformasi dan demokrasi yang sudah berjalan ini jangan sampai luntur, apalagi sampai rusak. Petisi Forum Penyelamat Reformasi dan Demokrasi dengan mempertimbangkan secara seksama bahwa telah terjadi kecurangan yang terstruktur, sistematis, dan masif dalam penyelenggaraan pemilihan umum, khususnya pemilihan presiden tahun 2024. Ada tanggung jawab negara. Bisa nggak gua bilang bahwa seluruh angka yang sudah dipublikasikan oleh Sirekap itu hoax? Kalau itu bisa dikatakan, bisa nggak dikatakan negara menyebarkan hoax? Bisa nggak? Oke, kalau bisa dikatakan negara menyebarkan hoax, buka undang-undang ITE. Ada sanksinya loh. Kecurangan ini mesti terus diteriakkan. Hak kita. Jadi narasi jangan teriak-teriak tapi laporkan saja itu nggak benar, Pak. Laporkan ya, tapi teriak mesti terus. Dan saya minta bantuan teman-teman media untuk terus menyuarakan. Sekali lagi, kecurangan ini jangan dianggap normal. Dan saya mendengar informasi bahwa komisioner Bawaslu ikut bermain untuk menggelembungkan surat suara di salah satu dapil. Kontrol Pak Ketua. Kontrol Pak Ketua. Kontrol. Ini pencemaran institusi. Terus apakah sekarang ini gua nge-hoax? Hoax ndasmu. Ini gua bikin video untuk dikonsumsi publik. Istilahnya sekarang gua nantangin. Silakan yang punya akses, monggo geruduk kantor KPU Pusat dan cek data suara kita di sana. Ada atau tidak? Kami bertanding selalu ngikutin aturan. Kami bertanding nggak pernah ngelawan aturan. Kalau misalkan kami kalah tanpa dicurangi, kami pasti terima dengan lapang dada. Tapi kalau diginiin, kenapa kami harus terima? Yang kayak gini harus dilawan. Apa lo? Gimana, Ustaz? Api melihat Ustaz? Tadi kita kan kedinginan. Yes. Semua bilang dingin, dingin, dingin. Sebetulnya dingin itu nggak ada. Buktinya ketika ada api hangat, mana dinginnya? Jadi begitu juga kalau ada orang teriak, terlalu banyak ini kemungkaran. Ya karena ente nggak buat ma'ruf, karena ente nggak buat yang kebaikan. Ini terlalu banyak kecurangan. Ya karena ente diam melihat kecurangan. Coba ente ngomong, speak up, ngomong, bicara. Lihat aja IG kita deh, ini ngomong terus. Begitulah antara dingin dan panas, hitam dan putih, siang dan malam, gelap, gelap, gelap. Karena tak ada cahaya. Coba terangkan cahaya. Hilang. Kita selalu belajar dari hikmah. Kalau bahasa orang awaknya, alam takambang menjadi guru. Tidak terbatas ruang dan kelas. Man salaka tariqan. Siapa yang melewati suatu jalan, yaltamisu fihi ilman, di jalan itu dia mendapatkan ilmu, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah, dimudahkan Allah baginya jalan ke surga. Subuh ini kita belajar dari api dan dingin. Oke, ketemu kecurangan pemilu, ngaduinnya kemana? MK.
ada pamannya. Enggak, lalu kemana? Mau tidak mau pilihannya adalah hak angket. Ditarik ke parlemen, parlemen harus bertanggung jawab mengontrol produk undang-undangnya salah atau tidak. Parlemen harus bertanggung jawab terhadap setiap rupiah pengeluaran uang yang dia tanda tangani dalam APBN itu. Ya, mau tidak mau, dorong aja dia angket, kan memang itu tanggung jawab partai politik. Ada tanggung jawab negara. Bisa nggak gua bilang bahwa seluruh angka yang sudah dipublikasikan oleh Sirekap itu hoax? Kalau itu bisa dikatakan, bisa nggak dikatakan negara menyebarkan hoax? Bisa nggak? Oke, kalau bisa dikatakan negara menyebarkan hoax, buka undang-undang ITE. Ada sanksinya loh. Kalau buka misalnya, buka undang-undang penyebaran kebohongan publik, ada sanksinya loh. Begini, menurut saya harus dipahami, ada langkah hukum ketika negara dianggap menyebarkan hoax. Kenapa? Engkau nggak bisa dipercaya. Oke, sudah diakui. KPU dan Sirekapnya nggak bisa dipercaya. Mau tidak mau, rakyat hanya bisa percaya dengan kekuatan dirinya sendiri. Hati-hati loh. Kita paksa negara minta maaf sama rakyat. Narasi yang memang akan terus diangkat. Entah sengaja tidak sengaja. Kemarin sebelum pemilihan yang salah, entah sengaja tidak sengaja. Mau sengaja tidak sengaja uang rakyat, pajak rakyat habis untuk kesalahan itu. Boleh? Ini rekapitulasi daerah, bos. DPRD daerah ini banyak C1 yang bertebaran adalah fotokopi. Mana pengawasan Bawaslu? Woi, bangun dari tidurnya. Pengawasan Bawaslu. C1 difotokopi lagi, diberi dengan angka tidak sama dengan plano. Apa ini? Pemilu gancok semuanya ini. Pesanan. Semuanya pesanan. Dan saya mendengar informasi bahwa komisioner Bawaslu ikut bermain untuk menggelembungkan surat suara di salah satu dapil. Kontrol Pak Ketua. Kontrol Pak Ketua. Kontrol. Ini pencemaran institusi. Ini pencemaran nama baik Bawaslu. Biarkan media yang meliput kita. Silakan investigasi ke bawah. Silakan teliti persoalan pemilu ke bawah. Silakan. Rakyat sekarang IQ-nya sudah cerdas, Pak. Rakyat hari ini sudah cerdas. Sudah tahu kondisi di bawah seperti apa permainan paling betul. Oh, tetap memperjuangkan nomor 1. Hidup buruh. Bukan demokrasi yang penuh dengan kebohongan dan kecurangan. Demokrasi yang harus benar-benar muncul dari suara rakyat. Tidak seperti hari ini. Demokrasi yang dipertontonkan adalah demokrasi setan iblis. Sialan. Kebohongan, kecurangan. Menjadi kacau seperti itu adalah sebuah kesengajaan. Kesengajaan untuk menghasilkan angka-angka rekapitulasi Sirekap itu selalu sama dengan quick count. Dan ini akan lanjutannya, mereka akan menyamakan dengan 54 Jadi juta. kecurigaan itu jelas ya, artinya jelas, ya. Sirekap ini untuk menyamakan dari quick count itu. Jadi polanya itu sudah ketemu banyak sekali. Setiap kali angka yang masuk itu kemudian 02 ketinggalan, maka kemudian dia otomatis menambahkan angka untuk agar sama sesuai dengan quick count. Nah, kemudian angka yang ditambahkan itu luar biasa, bisa sampai belasan ribu bahkan ratusan ribu, dan itu kemudian dihasilkan oleh Sirekap. Nah, ini kesengajaan. Kenapa? Karena ya itu tadi tidak adanya kalibrasi, tidak adanya SU 27001 dan sudah terjadi, dan itu nggak bisa dikoreksi. Kenapa? Karena peristiwanya sudah terjadi pada hari H jam J, di mana kemudian KPU dengan website resminya mengumumkan angka. Itu udah banyak korbannya. Ya, itu adalah Pak Narko, terakhir Pak Narko, apa saran sebagai tokoh masyarakat ya, yang senang sekali Pak Narko selalu mendampingi sama masyarakat. Apabila ternyata ya tetap mereka bebal seperti itu, apa yang disarankan kepada masyarakat sementara masyarakat menunggu kesabarannya ini komando dari para tokoh? Ya, silakan. Harus begitu. Terima kasih. Kami bertiga yang menamakan Poros Perlawanan Rakyat Semesta. Poros Perlawanan Rakyat Semesta ya. Dan kemudian mempuasakan kepada tim Bayar untuk mengurus apa yang kami lihat, apa yang kami dengar, baik dari masyarakat maupun dari tim ahli IT
yang saya dengar di sini kemudian hadir Pak Agus. Yang secara teknis tadi sudah disampaikan jelas. Walaupun belum lengkapnya sudah jelas. Dan lengkapnya yang mana ada sudah. Tapi saya dan mungkin masyarakat yang cinta demokrasi atau yang mencintai negeri ini dari Sabang sampai Merauke melihat pelaksanaan pemilu 2024 ini telah kita lihat dengan kasat mata banyak terjadi tindak pidana kejahatan pemilu secara terstruktur, terencana dan masif. Seperti yang dikatakan tadi, dari sini kan kita kelihatan rakyat ini sebenarnya pemilik negara ini ditipu, dibohongin oleh para oknum-oknum ini atau orang-orang yang ingin berkuasa ini. Dan kami tidak percaya kalau orang-orang ini akan berkuasa di sini bisa membangun bangsa ini jadi lebih baik. Jadi kami ingin menegakkan hukum agar negara ini tertib, dan kami ingin dipimpin oleh orang yang benar-benar jujur, amanah, dan adil memimpin bangsa ini, bukan pembohong, dan bukan penipu. Ini secara garis besar apa yang kami lihat, seperti yang dijelaskan teman tadi, ada penipuan. Ya kalau sikatnya tindak pidana pelanggaran, tindak pidana kejahatan pemilu. Dari angka yang berubah-ubah, dari pelaksanaan di lapangan yang luar biasa. Apakah itu namanya money politik, intimidasi, pengerahan orang-orang yang tidak berat, yang saya katakan tidak berat itu, aparat yang harusnya netral, polisi, TNI, aparat sipil lain juga terlibat di dalamnya, sudah kasat mata, karena itu rakyat sudah marah banget. Nah, saya itu sekarang tahap awal itu masalah tadi, rekapitulasi 54 DPT yang tidak jelas, termasuk standar IT yang digunakan yang tidak jelas. Dari situ kami berharap akan terbongkar semua kebobrokan pelaksanaan pemilu 2024 ini. Tidak lagi rakyat tidak ingin dan tidak percaya dipimpin Allah. Penipu, penjahat. Baik, dua pendek sudah. Para penasihat hukum, pengacara ini sudah berusaha untuk mendampingi dengan baik, menghantarkan ini. Kita doakan semoga apa yang dilakukan mereka ini berhasil dan ditanggapin dengan yang sepadan ya. Jangan sampai kemarahan rakyat nanti kembali juga kepada Bawaslu, mengingat pada peristiwa Mei 2019. Saya menambahkan bahwa pemilu dan pilpres ini salah satu pilar garda daripada menjaga kedaulatan rakyat. Tapi manakala penyelenggaraan pemilu dan pilpres ini penuh dengan kecurangan, penuh dengan kezaliman, yang salah satunya yang kita laporkan pada siang hari ini menunjukkan bahwa sebetulnya ini tidak legitimate. Kalau tidak legitimate berarti ini pemilu melanggar HAM, pemilu yang melanggar undang-undang dan konstitusi, sehingga rakyat berhak untuk mengatakan ini pemilu yang legitimate, tidak legitimate. Oleh karena itu, bagaimana cara menyelesaikan prahara daripada pemilu yang penuh dengan kecurangan dan kejahatan ini? Maka akan kita kembalikan kepada rakyat sebagai pemilik daripada kedaulatan yang penuh, sehingga rakyat akan menentukan, dan kami siap untuk bersama-sama rakyat untuk menyelesaikan dengan cara apapun. Terima kasih. Ya, baik. Saya sedikit lagi mau menambahkan tentang IT yang digunakan oleh KPU ya. Pertama, kita menemukan atau dari informasi yang ada beredar di sosial media menemukan pertama IT yang IT KPU dengan IT web ya, web KPU dan web si rekap itu berada di tempat yang berbeda. Itu yang pertama. Yang kedua, web KPU dan web si rekap itu menggunakan layanan cloud yang ada di Prancis dan di Cina. Yang ketiga, bahwa dengan menempatkan ini di luar negeri melibatkan Cina misalnya atau Alibaba, maka yang ketiga yang kita perlu catat adalah ini sangat tidak stabil dan rawan intruder, rawan intervensi. Dan karena itu yang keempat, kami meragukan niat baik dari KPU dan pemerintah. Kenapa sampai melibatkan Cina dan Alibaba
untuk melakukan hal-hal yang seharusnya ini dipusatkan di satu tempat di Indonesia. Artinya ini akan justru membuka kesempatan terjadinya manipulasi perhitungan suara, dan ternyata sudah ditemukan ada algoritma yang akhirnya memenangkan 02 dan merugikan paslon 1 dan 3. Nah, ini 4 hal yang saya kira dari IT yang kita sebut tadi tidak layak dipakai, tidak melalui ISO yang ditetapkan, tidak melalui kalibrasi. Karena itulah poin yang sangat penting yang akan kami gugat sebagai gugatan pidana yang harus di follow up, dan kalau perlu nanti, bukan kalau perlu, kita menuntut supaya DPR membentuk angket untuk dilakukannya penyidikan dan akhirnya nanti ujungnya kita berharap ada pemakzulan pada Joko Widodo. Terima kasih. Pemirsa, kita sudah dengar sampaikan apa yang dari para tokoh dan para penasihat hukum. Ini kita menghimbau pada Bawaslu, ya, kejujuran, keberanian ada di pundak Anda. Apabila tidak menanggapi dengan secara proporsional apa yang menjadi kesalahan-kesalahan di KPU, ya, maka mereka pasti akan tidak mampu menghadapi kemarahan masyarakat yang sekarang ini menuntut untuk pembatalan pemilu. Tetapi masih sabar apabila Bawaslu bisa menanggapi dengan proporsional sehingga bisa terjadi satu keputusan-keputusan yang berarti. Oleh karenanya, semoga pada siang hari ini para tokoh dan para penasihat hukum mendapat tanggapan yang memuaskan, sehingga rakyat juga sekarang ini memperhatikan apa yang sedang dilakukan para tokoh dan penasihat hukum ini menghadap Bawaslu. Dan nanti setelah menghadap, nanti mungkin kita akan bisa sedikit melakukan konferensi pers. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-teman di seluruh Indonesia, kita sore ini berada di DPP Indonesia Gemilang. Di sebelah kiri saya ada Pak Sayang Sekjen, ada Budio Wakil Ketua Umum, ada Pak Sugi sebagai pengawas, dan juga Ibu Bendut Bu Nuri, ada Bu Linda sebagai fungsionaris di DPP kita. Oke, kita mau kabarkan bahwa 2 hari yang lalu kami DPP telah bekerja dan menemukan sebuah kejanggalan yang luar biasa, betul ya? Satu TPS ya dipilih oleh 500 juta orang, dan itu memenangkan Prabowo atau 02. Di Jawa Tengah, di Kabupaten Grobogan, Kecamatan Toroh, Desa Kenteng, TPS 002. Ya, jelas di situ disebutkan bahwa paslon 02 ya memenangkan, memperoleh suara 561.000 suara. Ini dia jelas datanya. Beberapa waktu kemudian kita lihat lagi ke Sirekap di website itu, ternyata angkanya diubah. Ya kan? Itu sebuah kesalahan yang disengaja atau apa ini? Sehingga kami kemudian menjelajah kepada TPS-TPS yang lain. Apa yang terjadi? Coba lihat. Di Lampung contohnya. Lampung, kemudian Kabupaten Lampung Tengah, Kecamatan Padang Ratu, Desa Kuripan, TPS 003. Coba lihat, ya, data suara dan sah tidak terlihat di sini, masih dalam proses. Tapi paslon 02 sudah memperoleh suara 774 suara. Padahal yang namanya satu TPS itu tidak boleh lebih dari 300. Tapi kenapa paslon 2 mendapatkan suara 774? Ya. Kita lanjutkan, contoh lagi yang lain. Lampung juga, Lampung Tengah, Gunung Sugi, Seputih Jaya, TPS 011. Apa angkanya? Suara sah dan tidak sah adalah jumlahnya 236. Tapi paslon 02 memperoleh 869. Dari mana angkanya Pak Sugi? Nah, kita lihat lagi. Ya, Lampung Tengah, Bangun Rejo, Sidomulyo, TPS 007. Suara sah dan tidak sah jumlahnya 158, tapi 02 memperoleh 700 suara. Mau contoh lagi? Nah, nih. Kemudian Nusa Tenggara Barat, Lombok Timur, Terara, Suradadi, TPS 014. Suara sah dan tidak sah jumlahnya 189, tapi paslon 02 memperoleh 775 suara. Dari mana angka itu kok bisa ada, ya kan? Kemudian Sulawesi Utara, Minahasa, Kawangkoan, kemudian Tondong Desan 2, TPS 001.
Suara sah dan tidak sah jumlahnya 203, tapi 02 sudah memperoleh suara 658. Nah, teman-teman, kalau ini mau kita baca semua, nih bahwa data yang ada di dalam si rekap KPU itu tidak bisa dipertanggungjawabkan. Bahasa hukumnya adalah berarti data ini mengandung unsur apa? Tidak benar, tidak akurat, dan bisa menyesatkan. Sebab data presentasi yang dimunculkan di situ adalah jelas tidak benar berdasarkan apa yang kami temukan ini. Tentu saja kami belum menjelajah ke semua ratusan ribu TPS yang lain. Mungkin teman-teman yang lain juga menemukan hal yang sama. Nah, itu artinya bahwa data yang disajikan oleh KPU di Sirekap ini, di publikasi ini secara resmi jelas-jelas tidak bisa dipertanggungjawabkan. Memang kata KPU bahwa data ini tidak akan dipakai nanti untuk menjadi ukuran kemenangan. Kalau memang nggak dipakai, kenapa masih dipublikasikan? Coba lihat undang-undang informasi publik. Coba Pak Sayan tunjukkan dulu apa undang-undangnya. Ya, di undang-undang tentang keterbukaan informasi publik, undang-undang 14/2008, itu di pasal 7 ayat 2 ditegaskan bahwa badan publik yang dalam hal ini KPU itu wajib menyediakan informasi publik yang akurat, benar, dan tidak menyesatkan. Nah, itu undang-undangnya jelas ya, harus akurat, benar, dan tidak menyesatkan. Nah, kalau dengan data temuan seperti ini, kan jelas menunjukkan bahwa ini tidak akurat, tidak benar, dan bisa menyesatkan. Buktinya apa? Ini sudah dijadikan oleh satu pihak, mereka mendeklarasikan kemenangan. Teman-teman, dalam keadaan seperti ini, ya, Sirekap jelas tidak bisa kita percaya. Lalu mereka mengatakan nanti hitungan manual yang akan dijadikan pedoman untuk mengukur kemenangan. Nanti kalau pada saatnya KPU mengumumkan data manual dan kemudian kelompok masyarakat semuanya membuat data tandingan yang tidak sama, apa yang akan terjadi? Ya kan? Mereka mengatakan, loh, selesaikan dong di MK. Siapa yang percaya pada MK? Sudah tidak percaya MK. Nah, gitu. Jadi teman-teman semuanya, dalam keadaan seperti ini, maka apa yang terbaik untuk kita lakukan? Maka kami memandang mendukung gerakan dan pernyataan dari FKP 3, Forum Komunikasi Purnawirawan TNI Polri. FKP 3 menuntut, menolak, dan protes keras terhadap deklarasi paslon 02. Saya kira kita sangat setuju. Deklarasi kemenangan 02. Padahal jelas tadi kan data-datanya nggak akurat, dan mereka menolak itu, dan kita dukung FKP 3. Yang kedua, kami juga mendukung agar paslon 02 didiskualifikasikan. Ya, kenapa? Karena jelas melanggar banyak peraturan perundangan dari sejak awal pencalonan sampai dengan sekarang. Yang ketiga, kami juga mendukung FKP 3 yang meminta kepada Presiden Jokowi dan semua jajaran yang terlibat cawe-cawe di dalam proses Pilpres ini yang membuat Pilpres menjadi tidak berkualitas, agar segera mundur dari jabatannya. Ya, ini kita dukung FKP 3, dan mari kita ajak semua teman-teman dalam keadaan yang tidak jelas seperti ini, mudah-mudahan FKP 3 bisa bersama-sama seluruh rakyat untuk ikut ya menyelesaikan permasalahan yang sangat krusial hari ini. Kecurangan ini mesti terus diteriakkan. Hak kita. Jadi narasi jangan teriak-teriak tapi laporkan saja itu nggak benar. Laporkan ya, tapi teriak mesti terus. Mas Fahmi cerita ke kami bahwa 2 hari setelah pemilu omongan kecurangan di sosial media turun. Itu mengapa bikin seperti ini. Dan saya minta bantuan teman-teman media untuk terus menyuarakan. Sekali lagi, kecurangan ini jangan dianggap normal. Lalu ya udah normal, kalau normal gak usah diberitakan kan. Jangan, please. Kalau kita masih setia pada gagasan tentang keindonesiaan yang demokratis, ayo kita kerja. Salah satu kerjanya adalah omongkan itu. Jadi koalisi masyarakat sipil, teman-teman, saya nggak tahu ini bukan koalisi, ini teman-teman yang punya kepedulian ini mengerjakan bareng ini. Tadi Mas Yuki bilang kita mau bikin rutin seperti ini, rutin. Kayaknya kan baru awal ya, dan prosesnya jalan terus. Tolong,
Ini mesti terus diomongkan agar orang tahu bahwa curang itu nggak bener, curang itu salah. Tadi bertanya kan Mas Ganeswara tadi nanya kan, dampaknya apa untuk Indonesia? Gini ya, kita jangan mendidik warga untuk memilih tidak maju. Demokrasi apa yang Anda dapat dengan kecurangan kalau dinormalisasi? Saya tanya, jenis demokrasi apa yang kita dapatkan? Kalau seperti ini dianggap normal, dianggap biasa, malah dijadikan strategi pemenangan. Nggak ada, semu. Pemimpinnya juga akan kayak gitu. Indonesia 2045 itu Indonesia emas itu. Ya mimpi aja, nggak akan tercapai. Percaya saya, nggak akan. Jadi tanggapan saya itu Mas dan Mbak. Saya challenge balik Pak Presiden kalau mengatakan jangan teriak-teriak. Enggak Pak, justru kami harus berteriak. Forum ini tidak ada kaitannya dengan capres-cawapres siapapun. Ini murni demi perjuangan reformasi dan demokrasi yang sudah berjalan ini jangan sampai luntur apalagi sampai rusak. Petisi Forum Penyelamat Reformasi dan Demokrasi dengan mempertimbangkan secara seksama bahwa telah terjadi kecurangan yang terstruktur, sistematis, dan masif dalam penyelenggaraan pemilihan umum, khususnya pemilihan presiden tahun 2024. Baik sebelum hari H, pada hari H, hari Rabu tanggal 14 Februari 2024, dan pasca hari H, yang antara lain berupa terjadinya abuse of power, penyalahgunaan kekuasaan, sehingga patut diduga terjadi ketidaknetralan Presiden Republik Indonesia dengan melakukan intervensi terhadap Mahkamah Konstitusi, KPU, Badan Pengawas Pemilu, DKPP, bahkan melakukan pengerahan ASN, kepala desa, dan perangkat desa. Di samping itu juga terjadi intimidasi dan pengarahan pilihan rakyat yang dilakukan oleh aparat penegak hukum di berbagai daerah. Kemudian melakukan politisasi bantuan sosial dan BLT, serta penyalahgunaan fasilitas negara untuk melakukan kampanye terselubung. Dari berbagai peristiwa yang berkaitan dengan hasil perhitungan suara yang disajikan oleh KPU melalui aplikasi Sirekap dan peringatan serta anjuran dari Bawaslu dan keputusan DKPP, kami menilai telah terjadi ketidaknetralan KPU selaku penyelenggara pemilu. Dengan mempertimbangkan bahwa segala peristiwa di atas telah memicu munculnya kritikan dari para guru besar, para pakar, para tokoh bangsa, akademisi, serta gelombang demonstrasi masyarakat menolak hasil pemilu, khususnya Pilpres 2024 yang dapat menimbulkan konflik horizontal seperti yang sudah terjadinya benturan antara masyarakat dengan ormas tertentu. Namun kita lihat sendiri, Presiden Republik Indonesia sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan seolah-olah membiarkan dan mengabaikan semua yang terjadi di atas tersebut. Maka kami Forum Penyelamat Reformasi dan Demokrasi yang terdiri dari purnawirawan TNI Polri, akademisi, dan tokoh-tokoh masyarakat, budayawan, dengan tegas menyampaikan petisi sebagai berikut. 1. Bahwa untuk mencegah terjadinya perpecahan dan atau untuk menjaga keutuhan dalam berbangsa dan bernegara, serta tidak menimbulkan kerusakan yang semakin parah dalam sistem ketatanegaraan, juga menghentikan atau setidaknya menghindari penyalahgunaan kekuasaan yang berkelanjutan, kami mendesak Presiden Joko Widodo untuk secara sukarela mengundurkan diri dari jabatan Presiden Republik Indonesia. 2. Apabila Presiden Joko Widodo tidak mengindahkan poin 1 di atas, maka kami mendesak kepada DPR RI untuk mengajukan hak angket guna menyelidiki kecurangan pemilu 2024 serta dugaan penyalahgunaan kekuasaan dan anggaran negara oleh Presiden demi memenangkan pasangan calon tertentu dalam Pilpres 2024. 3.
dengan mempertimbangkan kecurangan yang terjadi pada Pilpres 2024 secara TSN, kami menuntut pembatalan hasil Pilpres 2024 dan melaksanakan pemilihan presiden ulang dengan terlebih dahulu mengganti semua perangkat penyelenggara pemilu karena sudah terbukti bertindak tidak transparan, tidak profesional, dan tidak amanah dalam menjalankan tugasnya. 4. Dengan mempertimbangkan hasil sidang Mahkamah Kehormatan Mahkamah Konstitusi dan hasil sidang Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, di mana pencalonan saudara Gibran Rakabuming Raka jelas cacat etika, cacat moral, cacat prosedur, dan ada benturan kepentingan konflik of interest. Kami mendesak agar saudara Gibran Rakabuming Raka didiskualifikasi dan tidak diperbolehkan mengikuti Pilpres ulangan yang akan diselenggarakan. 5. Kami mendesak kepada pimpinan TNI Polri untuk menjaga kehormatan dan kredibilitas institusi dengan tetap tegak lurus menjaga netralitasnya dan tidak membuka peluang dimanfaatkan oleh pihak tertentu untuk masuk dalam pusaran politik praktis. 6. Kami meminta kepada masyarakat untuk tetap tenang dan tidak terpancing oleh provokasi ancaman konflik horizontal, serta menjaga persatuan dan kesatuan demi keutuhan bangsa dan negara. Dengan membiarkan terinputnya data yang tak masuk akal dalam sistem mereka, berarti KPU sengaja membiarkan data-data itu terproses oleh sistem. Padahal sistemnya gampang saja. Setiap surat suara yang lebih dari 300 ditolak, dia harus perbaiki dulu. Itu data sistemnya Bang Hadar Nafis Gumai lebih canggih itu. Kalau difoto lalu keluar angka yang tidak sesuai dengan apa yang difoto, dia akan terlihat merah, jadi tidak bisa diinput. Bayangkan apa yang dilakukan oleh masyarakat sipil membuat program pendataan C hasil jauh lebih canggih dari yang dibuat oleh KPU dengan dana miliaran itu. Jadi bagi saya aneh, jangan-jangan KPU terlibat menyengajakan ini untuk kemudian seseorang bisa dinyatakan menang. Jadi ada permainan di sistem IT ya berarti? Yes. Itu sebabnya KPU tidak pernah berani membuka sistem IT-nya untuk dilakukan upaya cek recheck semacam audit. IT forensik untuk mengaudit itu. Sampai sekarang nggak berani itu, Bang. Ya, belum lagi kita lihat kan itu kan berubah ya setelah ada perbaikan di sistem IT-nya, situsnya kan berubah-berubah. Kalau kita lihat ada yang tadi Anies setelah dilakukan perbaikan baru kembali jumlah angkanya kayak di Lampung. Tiba-tiba publik melaporkan berbagai peristiwa seperti yang Abang contohkan. Ini kok 800, ini kok kurang gitu ya, di media sosial tertentu. Dan apa yang dilakukan KPU melakukan perbaikan berdasarkan kritik masyarakat di medsos untuk direspon di dalam data KPU. Padahal harusnya tidak berbasis kritik publik, tapi cross-check data yang terlampir di dalam sistem KPU. Jadi seolah-olah ada perbaikan kalau publik tahu ada masalah, perbaiki. Bagaimana dengan data yang publik tidak tahu? Nah, jadi masih banyak hal yang sedang disembunyikan KPU, tidak terbuka, dan sekedar minta maaf dalam konteks ini tidak cukup. Ini sudah melakukan penipuan yang serius, di mana orang sudah mendeklarasikan diri seolah-olah menang, tapi angka sangat potensial terjadi 2 putaran. Mungkin ada yang menjadi pertanyaan bagi kita, mengapa sistem penghitungan suara yang disebut dengan Sirekap yang disewa oleh KPU ternyata servernya berada di luar negeri dan bukan berada di dalam negeri? Mari kita analisa. Kita tahu bahwa Sirekap yang dipakai oleh KPU ternyata bermasalah secara hukum dan dapat menggelembungkan suara capres tertentu. Kemudian kita tahu juga ternyata servernya tidak berada di dalam negeri tetapi di luar negeri. Pertanyaannya, mengapa kita harus menyewa yang di luar negeri sementara di dalam negeri ada yang lebih bermutu dan kita tahu keandalannya, sementara yang di luar negeri kita tidak tahu mutu dan keandalannya? Ini jawabannya. Yang pertama yang perlu kita ketahui, sebagaimana yang beredar di media sosial, ternyata Sirekap ini dimiliki oleh perusahaan China Alibaba yang berkantor di Singapura. Yang kedua,
Jika servernya berada di luar negeri, dimiliki oleh perusahaan asing, maka sulit bagi pihak tertentu yang merasa keberatan, seperti misalnya Capres 01 atau 03, untuk meminta audit forensik terhadap perusahaan asing yang berada di luar negeri. Yang ketiga, kita tidak tahu berapa harga kontrak sebenarnya, hanya yang tahu KPU dan atau pihak-pihak tertentu yang melakukan kontrak dengan Alibaba tersebut. Bisa jadi di markup. Demikian pendapat saya. Sekali ini kayaknya beneran udah dimanipulasi habis-habisan sama penguasa. Ngapain data suara pemilu kita diolah di negara Cina sana? Coba yang punya akses ke KPU cek database-nya. Ada nggak dia megang hasil suara pilpres kita? Atau ada nggak angka suara kita di servernya KPU yang ada di Indonesia? Karena katanya itu nggak ada. No, mereka nggak tahu apa-apa. Karena data kita disimpan di servernya Alibaba. Ini gue ulangin. Ngapain hasil pemungutan suara pilpres negara kita diolah sama Alibaba di Cina? Emangnya KPU nggak punya server di Indonesia? Emangnya negara Indonesia nggak sanggup bikin server sendiri? Emangnya di Indonesia nggak ada ahli IT? Sampai kita harus minta tolong ke Alibaba di Cina sana. Emangnya kita negara miskin? Kita sampai nggak bisa ngecek apakah data itu benar atau enggak, apakah dimanipulasi atau tidak. Nggak bisa ngecek. Kan parah benar itu. Terus, apakah sekarang ini gue nge-hoax? Hoax ndasmu. Ini gue bikin video untuk dikonsumsi publik. Istilahnya sekarang gue nantangin. Silakan yang punya akses, monggo geruduk kantor KPU Pusat dan cek data suara kita di sana. Ada atau tidak? Kami bertanding selalu ngikutin aturan. Kami bertanding nggak pernah ngelawan aturan. Kalau misalkan kami kalah tanpa dicurangi, kami pasti terima dengan lapang dada. Tapi kalau diginiin, kenapa kami harus terima? Yang kayak gini harus dilawan. Apa lo? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ridho Rahmadi dalam hal ini berbicara dalam kapasitas saya sebagai dosen yang mengajar Artificial Intelligence atau AI. Saya ingin memberikan respon tanggapan saya terhadap ketidaksinkronan atau perbedaan hasil yang dimuat di Sirekap dengan yang tertera di scan C1. Yang pertama, hasil dari Sirekap itu adalah hasil ekstrak menggunakan model AI dari scan C1. Kemudian diekstrak angkanya, kemudian ditampilkan dalam aplikasi tersebut. Nah, kesalahan atau ketidaksinkronan dari yang ada di C1 yang asli dengan yang ada di Sirekap, menurut saya bukan berasal dari model AI yang digunakan untuk mengekstrak. Karena sejauh ini, yang kita ikuti dalam perkembangan dunia AI, itu akurasi dari model AI untuk mengekstrak karakter atau angka dari sebuah image atau sebuah foto, itu akurasinya sudah relatif tinggi, bahkan saya bisa bilang sangat tinggi dibandingkan beberapa tahun sebelum ini. Jadi saya rasa tidak ada masalah pada model AI yang digunakan. Nah, saya melihat ketidaksinkronan ini lebih disebabkan oleh hal yang sifatnya algoritmik, artinya by design, by intention. Ada baris-baris program yang sengaja dibuat ketika itu dijalankan pada Sirekap, kemudian menambahkan suara pada paslon tertentu dengan konsekuensi mengurangi suara paslon yang lain. Ini yang saya lihat. Kedua, saya ingin juga menanggapi terkait lokasi server yang di mana pemilu 2024.kpu dan juga Sirekap.kpu itu diletakkan, aplikasinya di Alibaba. Kemarin diberitakan itu diletakkan di Alibaba dan tidak diletakkan pada server yang ada di Indonesia. Nah, tadi saya melakukan kajian, ya, melakukan trace bersama tim di mana letaknya. Jadi sejauh yang kita dapatkan memang betul servernya itu adalah server Alibaba yang lokasinya memang most likely, sangat besar kemungkinan tidak di Indonesia. Yang menurut saya ini sangat berbahaya. Bayangkan satu kotak yang berisi seluruh suara ya, dari seluruh penduduk Indonesia, bentuknya memang digital, itu diletakkan di luar wilayah Indonesia. Betapa rentannya, betapa rapuhnya terhadap kejahatan-kejahatan digital, suara tersebut nanti hasilnya bisa dirubah dan segala macam, terutama
ya siapapun yang memiliki akses terhadap data tersebut, dan ini adalah perusahaan swasta. Jadi ini sangat berbahaya dan kita sangat sayangkan. Kita berharap ada klarifikasi yang jelas dari KPU. Nah, di sini ada 3 option ya, 01, 02, 03. Dan persentasenya saya akan atur ya. Jadi persentasenya saya akan atur. Misalnya masukkan 24 ya. Kemudian 02 saya masukkan 58. Kemudian 03 saya masukkan 17. Ini chartnya sudah terbentuk dan saya masukkan, ini kan awalnya kosongnya, saya masukkan 2000 untuk suratnya. Nah, di sini otomatis di sebelah kanan bisa terlihat ini sebagai data pengecohnya. AM 01 dapat 17, 37, kemudian 34 dan seterusnya bisa dicek ya. Dan di sini ada namanya TVZ 001. Nah, ini sampelnya tampilkan dengan 6 sampel ya. Nah, di sini ya, dari ke-6 sampel TVZ ini, rekan-rekan bisa lihat ada salah satu TVZ yang nilainya itu jauh sekali berbeda dengan yang lainnya. Nah, di TVZ 006 ya, sebelah sini, 02 itu mendapatkan nilai 677. Dilihat angkanya ini sangat jauh berbeda dari yang lainnya. Nah, mungkin ada sesuatu yang terjadi di sini. Nah, setelah kita cek tas intinya itu ternyata nilai sebenarnya bukan 677 tapi nilainya 77. Jadi ada kelebihan 600 ya di sini ya. Nah, ketahuanlah di TPZ ini ada penggelembungan nilai sebesar 600 ya. Coba akan mengubah ya menjadi 77. Nah, nilainya sudah diperbaiki menjadi 77. Nah, akan tetapi setelah diperbaiki di TPZ 006 ini sudah benar, dia akan beralih nilainya ke TPZ lain ya. Jadi yang 600 di sini kelebihan akan lari ke TPZ 005. Kita coba ubah lagi setelah ketahuan ya. Kita ubah lagi menjadi seperti yang sebelumnya 126. Nah, dia lari lagi ke TPZ 004 ya. Otomatis ketahuan lagi kan. Kita ubah lagi menjadi 73 ya. Karena sudah ketahuan ya. Ya. Dan seterusnya sampai ketahuan diubah lagi ya. Dan seterusnya pindah lagi secara random ya. Jadi secara random dia akan terus berpindah ya. Yang warna kuning terus berpindah dengan tetap mempertahankan nilai persentase ini ya 58. Walaupun ini penggelembungan, tapi setiap ketahuan itu akan diperbaiki dan dia akan pindah lagi ke tempat yang lain. Bayangkan kalau posisi TPZ ini ada di Aceh misalkan ya, sedangkan posisi TPZ ini ada di Papua. Ketika ketahuan misalkan di Papua dibenarkan ya, dia misalkan pindah ke Aceh ya. Di Aceh itu belum ketahuan karena mungkin di Aceh itu ada di perkampungan misalnya, nggak pernah ketahuan. Nah, suatu saat adalah aktivis yang mengetahuinya ya, langsung diubah, dia pindah lagi ke satu tempat ya yang kurang kritis. Akhirnya ini akan terus ada ya, dan tidak pernah ada orang yang tahu. Ini hanya 6 sampel. Bayangkan kalau ada sejumlah 800.000 sampel TPZ. Betapa capeknya kita harus mengubah setiap kesalahan tersebut ya. Tapi nggak apa-apa. Yang penting tujuan saya tercapai. Chart persennya sesuai dengan yang saya inginkan. Toh yang capek juga mereka yang sibuk ngurus TPZ yang saya acak-acak angkanya. Walaupun angkanya terkesan mengada-ngada, yang penting persentase chartnya sesuai keinginan saya. Pilpres 2024 diulang.
Jokowi salah tentang kita, bahwa dia meremehkan kita, bahwa dia menganggap kita tidak bisa berbaris. Ketika kita berkerumun sebesar apapun jumlahnya, berkumpul di satu stadion ratusan ribu, kalau keluarnya sebagai kerumunan, hasilnya itu bisa jadi kekalahan. Tetapi sedikit orang ketika dia bersiap dengan barisan, saya kira itu lebih menakutkan buat orang seperti Jokowi. Pansus DPR tentang Pilpres 2024 ini penting untuk kita gemakan, kita jadikan usulan publik yang luas. Hasilnya seperti apa ya nanti akan terproses sendiri. Jadi kalau semua orang di Indonesia sudah berbicara tentang pansus dan lain-lain, itu sumbangan yang berarti dari setiap orang. Teman-teman anak muda yang punya TikTok ngomong soal pansus. Pukul 15:04 tadi saya teleponan sama Pak SP. Dan insya Allah jawabannya adalah firm, tidak pindah. Ini sudah beberapa hari sedang menuntut agar DPR membentuk panitia khusus Pilpres 2024. Pansus. Ini bukan hanya hak angket loh. Saya ceritakan bedanya ya. Apa bedanya? Hak angket adalah satu hak yang dimiliki DPR untuk mempertanyakan kepada eksekutif dipimpin oleh presiden tentang sesuatu yang sangat penting. Maka akan terjadilah perjumpaan di antara legislatif DPR dengan eksekutif. Jadi presiden dengan aparaturnya, DPR sebagai lembaga DPR. Lalu kemudian terjadilah tanya jawab. Sejumlah pertanyaan harus direspon seperti permohonan pertanggungjawaban. Kalau pansus, panitianya dibentuk, dikasih waktu tertentu yang spesifik. Misalnya katakanlah 20 hari. Dari tanggal 25 Februari sampai dengan tanggal 17 Maret. Wih, udah ngasih tanggal nih. Saya udah ngasih tanggal nih, supaya konkret karena waktu kan terus berjalan. 25 Februari sampai dengan 17 Maret, itu 20 hari tuh. Yeah. Kenapa 17 Maret? Karena penetapan hasil pemilu itu 30 Maret menurut jadwal KPU. Yeah. Jangan sampai lewat itu. Yeah. Artinya pansus ini harus bekerja untuk memproses sampai kemudian akhirnya pada tanggal 30 Maret ketika memang harus diputuskan sesuatu, keputusannya adil. Pansus itu terdiri dari seluruh fraksi yang ada di DPR yang keanggotaannya mewakili kekuatan masing-masing pihak. Lalu kemudian pimpinannya akan dipilih dari satu paket yang diajukan. Udah jelas paket yang menang siapa? 5 partai, PD Perjuangan, P3, Nasdem, PKS, PKB, itu 54,6% di DPR. Kalau mereka kompak, sudah jelas siapa yang menang gitu loh. Problemnya kalau mereka tidak kompak, tapi kita doakan mereka kompak. Amin. Nanti saya akan mungkin cerita Ustadz beberapa komunikasi yang saya lakukan dengan beberapa pihak tanpa saya sebutkan namanya atas nama etika, hanya untuk memberi informasi kepada publik bahwa nggak benar itu, banyak sekali berita yang mengatakan ini sedang pecah, ini sedang ini dan seterusnya. Ya itu framing media ya. Ya framing media yang jangan sampai kita kemudian jadi korbannya. Nah kembali ke soal tadi, 20 hari itu yang akan terjadi adalah dilibatkannya oleh DPR yang disebut para pemangku kepentingan, stakeholders. Jadi bukan hanya presiden dengan aparaturnya. Ya tentu saja presiden dan aparaturnya akan dilibatkan, dipanggil. Akan dipanggil Kapolri untuk menjelaskan dari pertanyaan-pertanyaan anggota pansus. Apakah benar peristiwa ini terjadi? Apakah benar ini terjadi? Apakah benar ini terjadi? Kenapa kepolisian membiarkan ini terjadi? Kenapa mobilisasi aparatur ini terjadi sampai setingkat ini? Kapolri yang harus menjawab. Kepala desa juga bisa dipanggil. Ya, ke Pak Mendagri. Mendagri dipanggil untuk menjelaskan banyak sekali hal. Panglima TNI dipanggil. Sutradara dan 4 orang ahli hukum tata negara yang membuat film Dirty Thoughts bisa dipanggil. 5 orang ahli hukum tata negara bisa dipanggil, termasuk Bang Yusril misalnya ada di situ. Tapi kan ada Profesor Denny Indrayana, ada Profesor Jenderal Arifin Mukhtar dan lain-lain. Jadi dipanggil itu. Gerakan-gerakan civil society yang berkait dengan pemilu, pelaporan kecurangan pemilu, kejahatan pemilu bisa dipanggil. Dan apa asiknya? Pimpinan pansus bisa mengatakan bahwa kegiatan panitia khusus ini terbuka untuk publik. Bayangkan 20 hari siaran langsung. Semua kebokrokan itu akan mengapung di atas permukaan. Kalau tuh drakor tuh ya. Pada ibu-ibu. Dan kalau kemudian ini dilakukan Ustadz, kalau ini kemudian dilakukan, satu hal yang menurut saya jelas adalah kita membuat kanal atau saluran untuk orang-orang yang marah.
Sehingga kemarahan itu tidak tumpah di jalanan. Sehingga kemarahan itu tidak menjadi kegiatan pengerusakan. Sehingga kemarahan itu kemudian berproses menjadi perlawanan. Itu yang penting. Kesalahan kita sebagai warga negara atau sebagai umat seringkali adalah lebih senang marah, tidak suka melawan. Kalau marah itu jangka pendek. Marah itu nggak punya agenda. Orang marah nggak bisa ditanya apa agendamu. Nggak ada. Pak-puk, dia pukul kita. Dan orang marah bisa diselesaikan dengan hadiah permukaan yang sesaat. Anak kecil marah, kita kasih permen selesai. Orang marah dikasih duit selesai. Tetapi orang melawan nggak bisa. Nah, jadi kemarahan orang dikanalisasi menjadi perlawanan. Lalu kemudian potensi pengerusakan dan konflik kita perkecil. Kita kasih saluran. Akhirnya konflik itu jadi ekspresi cinta orang pada tanah airnya. Ini menurut saya lebih bermartabat buat bangsa ini. Bayangkan kalau pansus itu kemudian dibentuk, segera bekerja, kita akan menjadi bagian dari sejarah yang sangat penting. Tidak boleh ada presiden sehebat apapun dia menurut pendukungnya, setinggi apapun tingkat kepuasan orang sama dia katanya, tidak boleh dia dibiarkan melakukan banyak pengrusakan terhadap bangsa ini tanpa kita buka semua itu, sehingga semua presiden setelahnya tidak boleh lagi melakukan kesalahan yang serupa. Kita tidak punya dendam. Sekarang saya tanya, siapa yang punya dendam sama Jokowi? Oh ada. Oh masih. Ustadz, target. Saya nggak ikutan ya. Ini target. Pak Kiai Deden nggak dendam. Target dari pertemuan kita, forum kita malam ini adalah kita olah rasa dendam itu, kita timbun dengan rasa cinta tanah air, dan ekspresinya adalah perlawanan yang tidak berhenti untuk Jokowi. Mantap. Saya mau tanya, marah apa lawan? Lawan atau marah? Mau marah terus atau melawan? Cakep. Nah, tetapi begini, seringkali orang melawan itu kalah. Nah, salah satu sebab kekalahan orang yang melawan adalah ketika mereka tidak membuat barisan. Jadi yang terpenting buat kita adalah mari saling hormat pada posisi dan peran masing-masing. Dalam proses kerja perlawanan besar ini tidak ada superhero. Tidak ada pahlawan besar yang jasanya begitu besar, dia ada paling depan, tidak ada. Semua orang punya sumbangannya masing-masing, bahkan setiap orang yang berdoa di rumahnya dengan senyap. Jadi, rasa hormat di antara satu dengan yang lain, menurut saya itulah yang akan membuat semua orang gampang untuk berbaris. Saya ambilkan contoh. 5 partai yang kita harapkan itu kan bukan partai yang punya sejarah bermesraan begitu rupa kan? Iya kan? Kita kan tidak pernah membayangkan di masa-masa sebelum ini Bu Mega sama Ustadz Salim misalnya bertemu dalam pertemuan yang di dalamnya hanya ada senyum dan tidak ada ketegangan kan? Itu realitas politik. Tetapi ketika kemudian setiap kita bersepakat bahwa cinta kita pada tanah air dan keinginan kita untuk membersihkan sejarah pemilu 2024 menenggelamkan semua yang lain, kenapa tidak pimpinan 4 partai yang lain bertemu di rumah Bu Mega gitu. Bu Mega paling sepuh, Bu Mega yang paling duluan melawan loh. Kita hormati, dan seorang ibu. Jadi kalau dikasih jatah Bu Mega itu jatahnya 3. Ketua umum partai yang lain 1 kan, ibu, bapak kan begitu. Tanya aja sama Ustadz sama Kiai. Sahih, betul. Ini kecurangan, saudara, orang buta aja ngelihat. Lu bayangin dah kalau orang buta aja ngelihat. Orang budak aja ngedenger tuh. Artinya kecurangannya udah luar biasa. Dan ini harus diselesaikan. Jangan sampai ini membuat pecah belah kita, dan jangan sampai terjadi kerusuhan di Republik kita. Kita nggak mau. Kita pengen negara kita tetap bersatu, negara kita tetap damai, negara kita tetap tenang, betul? Caranya selesaikan kecurangan ini, saudara.
bukan damai dengan kecurangan, bukan damai. Enak aja lu yang curang terus gitu disuruh damai. Oke, sekarang saya mau tanya lagi sekali lagi, mau dicurangin? Mau dicurangin? Ya ada yang nanya, Habib, kalau udah telanjur curang begini bagaimana nih cara ngeberesinnya? Ya ada yang jawab, ke MK aja, ada pamannya. Pusing gitu. Iya, kalau ke MK ada siapa? Ada pamannya. Kita bukan nuduh, tapi emang udah fakta kan kemarin. Belum cukup umur dia lewatin. Terus sekarang kita disuruh percaya. Ini dia, sorry ya. Tuh Habib Hanif punya tuh, sorry ya. Kira-kira jelas gak? Percaya sama MK? Percaya gak? Percaya gak? Terus gimana ngeberesinnya? Lu main perang-perang aja lu. Lu provokator kali lu. Ayo gimana Beb? MK ada pamannya, saudara. Nah sekarang bagaimana caranya? Ada saudara. Kita selesaikan saudara di mejanya para wakil rakyat, yaitu DPR saudara. DPR itu kan wakil rakyat. Mereka bisa gelar sidang rakyat saudara. Apa namanya? Ada interpelasi, ada angket. Saudara panggil itu semua yang terlibat dalam kecurangan. Presidennya saudara panggil. Semua penyelenggara pilpres panggil. Saudara MK-nya, KPU-nya, Bawaslu-nya panggil semua. Saudara. Kalau ada yang bilang, tapi Habib ini negara hukum, nggak bisa diselesaikan DPR. Siapa bilang? Ada dua cara penyelesaian di kita punya negeri saudara. Pertama, penyelesaian hukum. Penyelesaian secara hukum, itu MK tempatnya. Ada juga penyelesaian secara politik. Tempatnya di DPR saudara. Siapa bilang DPR tidak bisa mengambil keputusan? Siapa bilang DPR tidak bisa mengambil satu kebijakan? Siapa bilang DPR tidak bisa mengambil sikap? Kekuatan DPR bahkan bisa membubarkan KPU, bisa membubarkan Bawaslu, bisa membubarkan MK sekalipun saudara. Bahkan bisa melengsarkan presiden. Maka itu saya tanya, kalau gitu DPR kuat tidak? DPR kuat tidak? Jadi kalau kalian jadi wakil rakyat, bekerjalah sebagai wakil rakyat. Selesaikan kecurangan ini di DPR sesegera mungkin sebelum menjadi bara api akan menyala, menciptakan kerusuhan di mana-mana saudara. Kalau Anda merasa benar tidak curang, jawab di angket. Saudara, jangan bikin gaduh tengah masyarakat. Nah kalau memang nanti hasil angketnya ternyata memang tidak ada kecurangan, rakyat siap terima kok. Tapi kalau ada kecurangan, tindak kalau memang kecurangannya TSM saudara, terstruktur, sistematis dan masif, maka presiden mesti dilengsarkan saudara. Harus dilengsarkan. MK, KPU, Bawaslu bubarkan semua saudara. Bubarkan. Lalu kalau udah bubar bagaimana Beb? Kalau presidennya dilengsarkan, kan ada wakil presiden jadi presiden. Setuju? Setuju? Kan wakil presidennya lagi anteng-anteng aja, nggak terlibat dalam kecurangan, betul? Wakil presidennya kan bersih, betul? Nggak cawe-cawe, betul? Silakan naik jadi presiden. Setuju? Lalu kalau KPU, MK, Bawaslu dibubarkan, bagaimana Habib? Tahun 99 MK nggak ada, KPU nggak ada, Bawaslu nggak ada. Tapi bisa kok kita bikin pemilu saudara. Karena di tahun 99 DPR membentuk presidium, DPR membentuk lembaga independen saudara yang mengambil peran KPU dan Bawaslu. Lembaga itu yang menggelar pemilu di tahun 99 saudara. Siapa bilang kita nggak bisa gelar pemilu tanpa KPU dan Bawaslu? Lu baru lahir kemarin kali lo. Kan tahun 99 kita ngalamin, betul? Betul? Maka itu rakyat mesti dukung DPR. Setuju tidak? Setuju tidak? Udah jangan pecah belah, jangan cerita lu partai ini, gua partai ini, nggak ada. Kita cerita sekarang di sana suara kita, itu wakil kita. Semua harus menyelesaikan persoalan ini sebelum negara ini terkabik-kabik. Setuju tidak? Setuju tidak? Takbir. يا رب صل على محمد وافتح من الخير والأمانة يا رب صل على محمد وافتح من الخير والأمانة يا رب صل على محمد وافتح من الخير والأمانة